Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu dengan judul Sintesis Asam Salisilat dan Metanol dengan Katalis H2SO4 50%, di mana kelompok 2 ini terdiri dari Alifa Dea Ananda, saya sendiri di Kamasela, Elisa Dewi, dan Fatia Hamsil. Nama dosen pengampunya yaitu Bu Fitri Amelia SSI MSI PhD dan Ibu Hesti Parbuntari SPD MSc, dan terdapat beberapa asisten dosen yaitu Kak Serly, Bang Taufik, Kak Dina, Kak Mardiana, Bang Dito, dan Kak Selvi. Yang pertama mengenai tujuan praktikum hingga perhitungan akan dijelaskan oleh Elisa Dewi. Kepada Elisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tujuan praktikum kelompok 2 yaitu untuk menghasilkan senyawa ester metil salisilat dari asam salisilat dan metanol. Selanjutnya untuk alat dan bahannya yaitu untuk alatnya yaitu ada pipet takar, pipet tetes, bola hisap, labu leher 3 alas bulat, termometer, hot plate, corong, kaca arloji, gelas kimia 50 ml, gelas kimia 100 ml, gelas ukur 10 ml, neraca analitik, spatula, batang pengaduk, botol vial, kondensor, statif, klem, gabus, labu ukur 5 ml, botol semprot, penangas minyak, pipa kapiler, cawan petri, dan lampu UV. Untuk bahannya yaitu ada asam salisilat, metanol, asam sulfat, aquade secukupnya, N-heksan, etil asetat, dan lempeng KLT. Selanjutnya untuk perhitungan pembuatan larutan H2SO4 yaitu menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Untuk di mana V1 ini kami mendapatkan dengan jumlah volume 5,2 ml. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan asam salisilat dengan rumus N sama dengan M per MR, di mana M sama dengan 0,05 mol dikali 138,12 gram per mol, didapatkan hasil 6,906 gram. Untuk perhitungan metanolnya yaitu menggunakan rumus N sama dengan M per MR, di mana M sama dengan 0,75 mol dikali 32,04 gram per mol mendapatkan hasil 24,03 gram. Untuk P sama dengan M per V, di mana V sama dengan M per P, yaitu 24,03 gram per 0,792 gram per mili. Didapatkan hasil V sama dengan 30,34 mili dan dibulatkan menjadi 30 mili. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elisa. Selanjutnya untuk prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada reflux. Pada tahap reflux ini, yang pertama yang dilakukan adalah menimbang 6,9 gram asam salisilat, kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3. Setelah itu ditambahkan metanol sebanyak 30 mg dan dimasukkan juga batu didih. Dan juga setelah itu ditambahkan H2SO4 50% 1 drop. Kemudian tutup salah satu labu leher 3 dan yang tinggal 2 yang belum tertutup, yang satu lagi ditutup atau dihubungkan dengan kondensor. Yang satu laginya dimasukkan termometer untuk mengukur suhu. Ketika suhu sudah 60 derajat, lalu dimulai perhitungan. Perhitungan dimulai selama 30 menit. Setelah perhitungan, lalu nanti akan ditunggu proses pendinginan dan terbentuklah metil salisilat. Yang kedua prosesnya itu kromatografi lapis tipis atau KLT.
pada KLT, yang pertama yang dilakukan adalah memasukkan 14 mili N-heksan, kemudian menambahkan dengan 6 mili etil asetat, kemudian dihomogenkan. Kemudian dijenuhkan dengan chamber dan ditotolkan ke plat KLT. Setelah ditotolkan di plat KLT, kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditunggu serta diamati kenaikan bercak hingga batas eluen. Setelah itu, lempeng KLT akan dikeluarkan dari gelas piala dan dikeringkan. Setelah kering, lempeng KLT akan dilihat nodanya di bawah sinar UV dengan 365 nanometer dan dibuat perhitungannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Fathia Hamsil. Kepada Fathia Hamsil dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan refluksnya yaitu bisa dilihat dari gambar, yaitu pada hasil percobaan esterifikasi asam salisilat dengan metanol pada perbandingan 1:15 dengan konsentrasi katalis asam sulfat 50% dan direfluks selama 30 menit pada suhu 60 derajat. Didapatkan metil salisilat dan air, di mana cairan metil salisilatnya ini bisa dilihat yaitu di mana berwarna violet bening agak keruh. Yang kemudian setelah direfluks dilakukan KLT yaitu kromatografi lapis tipis. Bisa dilihat di mana KLT ini hasilnya dilihat melalui di bawah sinar UV. Bisa dilihat itu setelah dilakukan refluks kemudian sampel dipanaskan untuk menghilangkan kandungan air dan didapatkan minyak metil salisilat sebelum dilakukan kromatografi lapis tipis untuk mengetahui keberadaan dari metil salisilat dengan menggunakan pelarut eluen yaitu N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Kemudian dilakukan penyinaran menggunakan sinar UV dan dilakukan pengukuran didapatkan hasil kromatografi lapis tipis sebesar 0,884 untuk hasil KLT yang terbaik yaitu di rentang 0,2 sampai 0,8 di mana perhitungannya yaitu hasil KLT dihitung melalui jarak noda dibagi dengan jarak eluen. Jarak noda yang didapatkan yaitu 6,1 cm dan jarak eluen didapatkan 6,9 cm. Di mana hasil KLT-nya yaitu 6,1 dibagi dengan 6,9 didapatkan hasilnya 0,884. Selanjutnya, reaksi esterifikasi yang terjadi pada asam salisilat dengan metanol bisa dilihat pada gambar yaitu di mana asam salisilat ditambah metanol dengan katalis H2SO4 untuk mempercepat reaksi yang terjadi karena reaksi antara asam salisilat dengan metanol itu reaksinya berjalan lambat. Jika ditambah katalis maka reaksinya bisa dipercepat. Di mana menghasilkan metil salisilat ditambah dengan air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fathia Hamsil. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Alifadea Ananda. Kepada Alifadea Ananda dipersilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sintesis ester dari asam salisilat dan metanol menghasilkan ester metil salisilat yang memiliki warna violet bening agak keruh dan berbau seperti minyak urut. Setelah dilakukan KLT, dihasilkan noda kuning pada lempeng KLT dan dilakukan penyinaran dengan lampu UV untuk menentukan nilai RF dan didapatkan RF sebesar 0,884. Dikembalikan kepada Dika. Baiklah, terima kasih Liva. Sekian presentasi kami mengenai praktikum kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.